Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Floraku. Kali ini kita sedang berada di salah satu nursery yang ada di Grabak, Kabupaten Magelang. Ini saya lihatin salah satu tanamannya, ini Diana rumpun 3. Ini udah mewah ya, daunnya udah gede banget. Ini juga ada monlek, terah jedor, daunnya gede-gede, subur-subur. Terus ini juga ada baby-babyan aglonema, hasil potong dari salah satu petani di Grabak sini. Halo Mas Adi Agung. Ya, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Nah ini kali ini kita mau sharing-sharing tentang apa nih? Nah, ini seperti biasanya kita mau memberikan beberapa edukasi tentang seputar aglonema. Nah, untuk kali ini itu kita mau membahas atau merawat aglonema yang kurang bagus lah, kurang perform atau yang daunnya mengecil atau rusak. Nah, seperti ini contohnya. Nah, itu nanti kita jadikan perbanyakan beberapa cara, yaitu dengan cara angkat induk, nanti kita cacah juga. Nah, terus untuk menjadikan perform kontes di rumpunan ataupun di juvenil. Oh, jadi ini kan ada aglonema huges ini Mas ya. Iya. Daunnya banyak tapi tidak tertata ini Mas ya. Rusak, daunnya rusak-rusak kayak gini. Nah, ini mau dibikin perform gitu ya, biar tampilannya lebih indah. Sekalian untuk perbanyakan Mas ya. Iya. Nah, oke, langsung saja kita bongkar-bongkar dulu ya teman-teman ya. Kita lihat akarnya seperti apa, terus kondisi tanaman itu sudah layak dipotong atau belum. Nah, kita coba bongkar dulu. Nah, wah, akar bagus Mas ya. Akar bagus ya kan, karena ini juga hasil dari potongan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kita mau jadikan prospekan rumpun teman-teman ya, untuk prospekan rumpun kontes. Nah, seperti ini ya. Akarnya udah naik semua sebenarnya. Iya, akarnya sudah naik semua, tapi karena kemarin itu kita angkat induk tanpa akar, jadi dia pertumbuhan daunnya itu mengecil di atas. Oh iya. Maka dari itu untuk tema hari ini yaitu kita mau cacah-cacah seperti biasanya kita cacah. Mungkin edukasi yang sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi kalau yang ini memang benar-benar kita akan program ke rumpunan. Nah, ini mau diprogram untuk rumpunan Mas ya. Seperti ini untuk kondisinya. Jadi teman-teman yang pengen program rumpunan, nah misalnya kita mau jadikan beberapa rumpun ya, nah itu kita pilih mata tunas atau jumlah mata tunas sebanyak mungkin teman-teman ya. Jadi dia untuk kemungkinan besar itu nanti pertumbuhan tunasnya itu jauh lebih banyak. Nah, untuk kali ini kita mau menggunakan daun pancing sekitar 3 daun pancing teman-teman ya. Oh, ini mau 3 sampai 4 daun pancing. 3 sampai 4 daun pancing Mas ya. Terus sekali. Untuk program rumpunan ini. Untuk program rumpunan. Nah, kenapa dibongkar dulu? Nah, itu karena kita mau ngecek akar juga, karena kita potong itu sekitar 1,5 bulan yang lalu teman-teman ya. Ini antrakolnya juga masih banyak, masih basah ini. Masih basah ya. Masih basah. Ini kemarin 1,5 bulan yang lalu kita potong tanpa akar, setelah itu kita tanam lagi. Alhamdulillah dalam waktu 1,5 bulan sudah bisa banyak akarnya ya. Kita potong. Iya, potongnya akarnya udah banyak banget ya, ini. Betul sekali. Nah, cara memotongnya teman-teman ya. Nah, ini karena kita mau menjadikan prospek rumpun. Nah, itu kita usahakan menggunakan mata tunas sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita pergunakan mata tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita pergunakan mata tunas 6 teman-teman ya. Nah, langsung saja kita potong menggunakan 4 daun pancing. Nah, seperti ini bukan merusak ya teman-teman ya. Ini
kita potong seperti ini itu karena untuk melestarikan aglonema atau memperbanyak aglonema. Seperti ini. Udah. Tuh, potong. Potong. Tanpa daun akar Mas, yang atas Mas? Benar-benar tanpa akar. Yo, kita lihat nanti 1 bulan lagi ya yang tanpa akar ini ya. Tanpa akar. Nah, ini karena biar kesempatan kita mendapatkan agroprospekan di juvenil, nah, iya kan? Nah, itu kita mau potong lagi cuma menggunakan daun pancing. Jadi sudah tanpa akar, dan kita mau potong lagi dengan tanpa daun pancing. Nah, seperti ini. Ini tanpa akar ini ya. Ini tanpa akar. Nah, bila mana teman-teman berani potong lagi, ya nanti bisa dipotong lagi seperti ini. Jadi yang 2 ini kita potong lagi. Waduh, habis Mas. Sampai Ya, pucuk ini. pupusnya sekalian. Biar karena perbanyakan jangan tanggung-tanggung teman-teman ya. Seperti ini. Kita potong sekalian teman-teman ya. Nah, Udah, sekalian sampai pucuk ya. sampai pucuk ya. Jadi dari dari satu pohon kita jadikan beberapa potong. Itu tujuannya apa teman-teman ya? Nah, tujuan yang tanpa akar seperti ini itu biasanya kita pengen mendapatkan dari daun kecil teman-teman ya. Nah, dari daun kecil tersebut itu nanti kita jadikan untuk prospekan juvenil. Nah, seperti ini contohnya. Nah, prospekan juvenil seperti ini itu biasanya itu biar mendapatkan biar mendapatkan daun yang dari kecil. Terus untuk rosetan itu biasanya dari cacahan bonggol yang tanpa akar. Nah, bila mana menggunakan akar itu rata-rata daunnya Langsung gede. Iya. Nah, jadi tujuannya beda ya teman-teman ya. Ini kita bukan merusak ataupun kita pengen tanaman itu mati, enggak, tapi ini perbanyakan dengan tujuan dan cara masing-masing. Nah, untuk yang angkat induk seperti ini itu biasanya kita pergunakan untuk rumpunan. Nah, rumpunan seperti ini. Oh, jadinya rumpun gini ya. Lebih cantik ya kalau rumpun ya. Ini ada rumpun 4, terus ada lagi yang ini yang dulu kita potong. Oh, yang dulu tuh ya? Waktu bulan Desember itu kita potong, ini sekarang sudah keluar 5 teman-teman ya. Ini yang naik udah 5 ini ya. Udah 5. Jadi ini nanti untuk memang benar-benar untuk prospekan rumpun. Nah, kita tunggu untuk kita jadikan rumpun yang cantik. Nah, dan untuk selanjutnya ya kita menunggu yang hasil ini teman-teman ya. Ya, ini pakai 4 daun pancing Mas ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman ya, setiap kali kita memotong aglonema atau nanti bisa dikasih antrakol atau betadin atau obat-obat penutup luka. Yang biasanya pakai lem juga bisa, yang pakai betadin juga bisa. Nah, tergantung kebiasaan masing-masing teman-teman ya. Ini dikasih antrakol semua Mas ya. Antrakol semua, jadi pastikan dalam mengasih antrakol itu benar-benar merata. Lukanya tertutup gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi kemarin ini juga kita angkat induk tanpa akar juga. Tanpa akar, itu ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan teman-teman ya. Sekitar 1,5 bulan, alhamdulillah untuk akarnya itu sudah lumayan banyak. Tapi karena saya pengen perbanyakannya lebih cepat dan juga untuk untuk membuat barang-barang rosetan juga lebih cepat. Nah, itu kita cacah-cacah seperti ini. Nah, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman di rumah itu dalam memilih aglonema yang akan dicacah ataupun yang mau diangkat induk, pastikan terlebih dahulu aglonema yang akan dipotong itu dalam kondisi sehat. Karena
aglonema yang kita potong dalam kondisi sakit atau dalam kondisi yang kurang sehat itu akan menyebabkan pembusukan batang atau lonyot. Nah, maka dari itu di Mahkota Anthurium menyarankan bagi teman-teman yang ingin meniru itu menggunakan pilihlah tanaman yang sehat. Nah, jadi kalau mau dipotong usahakan tanaman itu yang sehat Mas ya, bukan sekali. Tanaman sakit baru dipotong ya. Soalnya kebiasaan saya juga sih, kalau sakit baru dipotong. Ya, betul. Kalau sehat malah sayang kadang ya. Biasanya kayak gitu. Jadi kita itu memang benar-benar menyiapkan untuk yang perbanyakan untuk yang perbanyakan itu kita persiapkan tanaman-tanaman yang benar-benar sehat. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman yang sakit itu biasanya kita treatment terlebih dahulu, kita sehatkan terlebih dahulu, baru kita perbanyak atau kita jadikan indukan. Nah, oke. Untuk selanjutnya teman-teman ya, selanjutnya, nah untuk rahasia di Mahkota Anthurium sendiri yaitu setiap kali kita memotong tanpa akar ataupun yang cut induk, kita menggunakan media super Mahkota Anthurium. Nah, media super Mahkota Anthurium ini sendiri, nah komposisinya apa aja ini Mas? Untuk komposisinya yaitu sekam fermentasi, sekam bakar, kokopit, koko fiber, andam fermentasi, pasir malang, kelenteng oven, dan pakis oven. Andam itu apa Mas? Andam, kok ada andam di sini Mas? Nah, andam itu yaitu kompos yang dihasilkan dari dedaunan di hutan teman-teman ya. Seperti kayak pakis-pakisan, terus kayak dedaunan-dedaunan yang sudah busuk di hutan. Kita cari yang memang benar-benar sudah kering, sudah agak membusuk, nanti kita rajang, kita jadikan untuk andam. Andamnya seperti itu. Jadi andam itu yaitu media dari dedaunan. Di pegunungan biasanya kalau di sini. Oh, ini udah langsung siap pakai atau ada? Nah, untuk media super Mahkota Anthurium ini itu sudah siap pakai teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang pengen menambahkan seperti pasir malang ataupun menambahkan seperti sekam bakar itu juga bisa, atau dimix dengan media-media lainnya itu juga bisa. Tapi kita saran dari saya itu kalau bisa ini digunakan seperti ini, karena apa? Komposisi yang kita campur, yang kita jual itu memang benar-benar sudah siap pakai dan tidak perlu ditambah-tambah lagi. Karena apa? Karena sini sudah kandungan-kandungan atau zat-zat yang dibutuhkan aglonema itu sendiri itu sudah sangat-sangat mencukupi. Berarti kalau pakai ini tanaman sudah langsung siap makan gitu Mas ya? Betul sekali ya. Ya kayak misalnya kayak kelenteng oven ini sendiri ya. Kelenteng oven itu fungsinya sama seperti perlet. Iya. Nah, itu fungsinya sama, dia mengikat kandungan-kandungan nutrisi saat penyiraman, dia diserap oleh media kelenteng tersebut. Setelah itu baru dikonsumsi oleh tanaman. Jadi sangat baik untuk tanaman, untuk yang kelenteng. Nah, untuk harganya sendiri ya teman-teman ya, untuk harganya sendiri itu satu pack segini, satu pack itu sekitar 20 pot jogap ukuran 10 teman-teman ya. Jadi untuk pot jogap ukuran 10 segini. Oh, segini. Bisa untuk 20 pot. 20 pot. Nah, untuk teman-teman yang pengen menggunakan ini, jadi kalau misalnya banyak yang mau diganti ya, pokoknya takarannya satu pot jogap segini itu 20. Oh, jadi 20 berarti 20. Cuma 2,5 Mas ya? Iya. Harganya berarti 50 ya? Iya. 50.000 rupiah untuk harganya. Sekitar 2.500 teman-teman. Per potnya cuma 2.500 ya, murah banget Mas. Iya. Dan untuk hari ini kita mau ngadain promo ongkir teman-teman. Wah, ini paling disuka oleh banyak konsumen di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, Mahkota Anthurium itu akan memberikan diskon ongkir 50% untuk pembelian minimal 5 pack. Untuk pembelian 5 pack? Untuk pembelian 5 pack kita diskon 50%. Dan di bawah dari 5 pack
itu kita diskon 40% di seluruh Indonesia teman-teman. Berarti kalau mau beli cuma satu diskonnya 40 ya? Ya, kalau misalnya teman-teman pengen beli satu itu kita diskon cuma 40% untuk ongkirnya ya itu ya. Tapi kalau beli 5 kita diskon 50%. Nah, itu bagi teman-teman yang pengen order silakan order. Satu paknya berapa itu Mas? Untuk harga satu pack, untuk harga satu packnya itu kita bandrol harga Rp50.000. Rp50.000. Jadi kalau misalnya pot juga ukuran 10 itu takarannya 20, rata-rata per potnya itu 2.500. 2.500. Ya. Jadi untuk menjaga kesehatan tanaman itu juga tidak terlalu mahal karena worth it banget lah Mas. Itu karena cuma dengan modal 2.500 kita bisa merawat aglonema dengan baik teman-teman ya. Malah lebih mahal potnya Mas ya. Ini Iya, potnya 5.000 ya? 5.000. Cuma harga separuh potnya. Ini medianya cuma 2,5 kalau dihitung-hitung. Ya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya kita tanam menggunakan media super mahkota anturium ya teman-teman ya. Ini yang dijual sama yang dipakai sama Mas? Sama. Yang dijual sama yang dipakai sama. Nanti bisa kita bongkar ini secara langsung ya teman-teman ya. Kita bongkar secara langsung. Yang kita pakai sama pokoknya. Nah, kita buka. Nah, untuk apa namanya? Bagi teman-teman yang di rumah, biasanya ada yang tanya gini, berapa lama untuk kadaluarsanya ya? Sebenarnya kalau disimpan seperti ini teman-teman ya, kalau belum dibuka atau dan lain-lain, itu dalam waktu sekitar 1,5 tahun pun masih aman dipergunakan. Karena apa? Karena ini kita biasanya dalam packingan itu kita packing setengah basah teman-teman ya. Jadi agak-agak lembab itu karena apa? Karena untuk menjaga kadar nutrisi di dalam media. Jadi memang tidak sengaja tidak dikeringkan terlalu kering, itu untuk menjaga kadar nutrisi di dalam media tanam. Jadi cuma lembab gitu Mas ya? Cuma lembab. Oke, lanjut lagi. Ini setelah kering ya teman-teman ya, setelah kering seperti ini. Setelah diantrakol, langsung kita masukkan kembali seperti ini. Seperti ini, agak dalam nggak masalah. Terus cara mengisi media ini sendiri yaitu dari sedikit ya teman-teman ya, dipukul-pukul biar apa namanya, biar rongga-rongga akarnya itu terisi, yaitu benar-benar dipukul-pukul seperti ini dikit-dikit teman-teman ya, pastikan benar-benar rongga udara itu terisi. akarnya enggak. Nah, seperti ini nanti. Biasanya itu kalau kita menggunakan 4 daun pancing itu rata-rata di tempat saya itu tumbuhnya atau keluarnya apa namanya tunas anakan tunas itu baru atau anakan baru itu biasanya lebih dari 4. Lebih dari 4 Mas ya? Lebih dari 4. Ini bagi teman-teman yang pengen meniru bunga seperti ini nanti bisa, tapi jangan lupa selalu pilih tanaman yang benar-benar sehat. Karena kalau udah sehat baru dipotong Mas ya? Ya, baru dipotong. Jangan kalau udah sakit baru dipotong. Nah, betul sekali. Nah, kita biarkan dulu, kita gantian untuk apa namanya? Untuk tempatnya. Nah, seperti ini biar tidak goyang. Nah, karena penyebab rata-rata yang cacahan seperti ini itu busuk itu karena kurang padat lah untuk dalam penanaman. Oke. Ini yang kedua. Terus untuk yang terakhir ya teman-teman ya, untuk yang terakhir, nah seperti ini kita tambahkan lagi. Nah ini juga sama, jadi ini harus ditekan. Jadi tidak perlu ragu untuk menggunakan media super mahkota anturiumnya, karena ini benar-benar sangat cocok banget untuk tanaman-tanaman seperti apa misalnya seperti anakan, bebian, ataupun yang mau dijadikan induk, ataupun tanaman-tanaman yang dicacah tanpa akal seperti ini. Itu sangat-sangat berani sekali karena memang kita sesuaikan. Jadi sesuaikan untuk nutrisi-nutrisinya. Bisa untuk anakan yang kecil-kecil gini Mas ya? Kecil-kecil untuk anakan,
Daun pancing kayak gini. Seperti itu juga bisa. Pucukan kayak gini ya. Ini pucukan bakar ya. Terus untuk indukan-indukan contohnya seperti ini itu juga sama medianya Mas ya. bagus, sama. Terus itu ada lagi itu yang ada anakannya 3 itu. SLK ini Mas ya. Itu memang benar-benar sangat prospek sekali untuk media-media indukan. Jadi rata-rata karena ini media benar-benar sangat poros. Nah, jangan lupa untuk penyiramannya. Biasanya rata-rata untuk penyiramannya kita lakukan selama 2-3 hari sekali teman-teman. 2-3 hari sekali Mas ya. 3 hari sekali. Nah, terus untuk selanjutnya teman-teman ya, untuk selanjutnya, nah setelah kita kita pot seperti ini, kita siram. Siram kotor atau gimana Mas? Kita siram kotor terlebih dahulu. Kita siram kotor terlebih dahulu, nanti kita rendam. Biasanya saya rendam teman-teman ya. Jadi kalau di Mahkota Antrum sendiri itu kita rendam menggunakan air bersih terlebih dahulu, nanti selang 2 minggu baru kita kasih atonik. Nah, jadi untuk menetralkan tanaman ini karena stres potongan, nah itu penggunaan obat itu setelah 2 minggu. 2 minggu. Ini siram Mas ya, kotor Mas ya. Siram kotor sampai benar-benar bersih, pastikan seperti ini. Terus kita siram kotor semua ya teman-teman ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang pengen direndam bisa. Nanti contohnya ada. Nah, contohnya itu di depan sana, nanti kita bisa lihat secara langsung. Nah, ini siram kotor saja seperti ini ya teman-teman ya. Kotor pokoknya. Kotor. Biar medianya kan juga padat juga Mas ya. Betul sekali. Ini medianya bisa padat, rongga-rongga akarnya juga bisa terisi. Nah, terus Mas, kalau udah disiram kotor kayak gini, ini ditempatkan di tempat yang panas, yang sejuk atau yang gimana Mas? Gini teman-teman ya. Biasanya kalau untuk teman-teman yang mempunyai kandang sungkup atau tempat yang teduh, nanti yang mempunyai kandang sungkup bisa dimasukkan ke kandang sungkup. Terus kalau yang nggak punya gimana? Yang punya biasanya dikasih di tempat yang teduh atau yang intensitas sinar matahari masuknya itu lebih kecil. Oh, jadi di tempat yang teduh dulu ya Mas ya? Betul sekali. Setelah dipotong kayak gini, terus disiram kotor. Setelah kotor, terus ditempatin tempat yang teduh. Di tempat yang teduh. Ataupun nanti bagi teman-teman yang pengen direndam, nanti bisa rendamnya seperti ini. Kalau ini yang indukan baru kita rendam menggunakan atonik ya teman-teman ya. Nah ini kenapa Mas? Udah gede kayak gini kok masih direndam Mas? Nah itu karena kita untuk penambahan nutrisi atau treatment untuk menghilangkan kadar asam di media. Biasanya untuk perendaman seperti ini itu kita lakukan minimal 6 jam. 6 jam? 6 jam perendaman? Iya, perendaman. Nah akarnya biasanya kalau misalnya setelah ditreatment seperti itu, dia akarnya bisa keluar dari bawah semua. Rata-rata pasti akan keluar dari bawah seperti ini teman-teman ya. Karena kalau misalnya direndam, dia yang bawah itu akan rendah kadar asamnya. Jadi akarnya bisa turun ke bawah. Nah, rata-rata seperti itu. Terus kita lanjut lagi, ini kita lanjut ke perendaman saja. Nah, lanjut ke perendaman. Di sini ya teman-teman ya. Nah, karena ini tempat saya itu benar-benar sangat kecil ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke perendaman. Nah, perendamannya itu nanti bisa dilakukan. Nah, ini juga lagi kita treatment perendaman ya teman-teman ya. Pakai nampan gini Mas ya? Ya. Ini air biasa atau air apa ini Mas? Ini untuk pertama kali yang baru dipotong atau yang belum belum netral, lah itu kita rendam menggunakan air bersih terlebih dahulu. Oh, air bersih terlebih dahulu ya? Nanti selang 2 minggu, 2 atau 3 minggu ya teman-teman ya, nanti bisa menggunakan atonik atau B1. Nah, tergantung teman-teman di rumah mau menggunakan yang mana. Ini berapa lama Mas perendaman ini Mas? Nah, untuk perendaman seperti ini nanti kadang kita lakukan ya selama 3 minggu tersebut. Nah, selama 3 minggu direndam kayak gini? Ya, kita rendam. Karena kadang saya lupa untuk nyiram atau apa kan karena kesibukan.
Nah itu biasanya kita rendam selama 3 minggu. Ini atasnya itu kan nggak kena sinar matahari teman-teman ya. Iya. Nah ini nggak kena sinar matahari, jadi kita teduhkan seperti ini. Kita teduhkan seperti ini ya, itu biar mengurangi dehidrasi tanaman. Nah ini juga sama, nanti kita rendam. Nah kita gantian dengan yang ini karena dari tadi pagi. Nah, kita bisa rendam seperti ini, kita gantian. Nah kalau untuk ukuran airnya, bila mana kita dia banyak seperti ini kan lebih dari separuh pot. Itu paling perendaman cuma 2 jam. Oh, kalau airnya kalau yang baru gini, dipotong. Kalau 2 jam aja kalau kayak gini. Kalau yang baru dipotong itu cuma 2 jam, tapi yang kalau yang sudah mapan-mapan kita anunya sekitar 6 jam seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang perawatan di rumah ya kan seperti ini, nanti bisa lakukan treatment seperti ini biar tanaman itu tidak stres, atau dalam perbanyakan itu biar lebih sukses atau lebih berhasil teman-teman. Untuk teman-teman di rumah yang pengen order media super mahkota anthuriumnya, nanti bisa WhatsApp nomor admin kita di nomor HP 083837777186. Oke, untuk nomor HP-nya nanti saya sematin di video ya. Tetap jangan lupa kita ingatkan sekali lagi untuk promo free ongkir 50% ke seluruh Indonesia setiap pembelian minimal 5 pack. Dan untuk pembelian di bawah 5 pack nanti kita kasih diskon ongkir 40%. Bagi teman-teman yang pengen order, silahkan order mumpung ada promo ongkir dari mahkota anthuriumnya. Oke, mantep banget Mas. Mungkin sekian dulu edukasi hari ini dari saya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus semoga bermanfaat edukasi hari ini untuk teman-teman semua di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channel Floraku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.